Halo Sobat Bahasa, kembali lagi di channel YouTube aku. Sesuai sama yang udah aku sampaikan minggu lalu, yaitu kalau aku bakalan sering update di akun YouTube aku, dan mungkin juga bakalan di-upload di Reels Instagram aku. Minggu lalu kita udah membahas materi mengenai pengenalan singkat mengenai apa itu folklore. Nah, minggu ini kita bakalan membahas cabang-cabang dari folklore itu sendiri. Nah, folklore itu ada dibagi menjadi 3, yaitu menurut Brunfeld itu ada 3. Yang pertama ada folklore lisan, lalu ada folklore sebagian lisan, dan ada folklore bukan lisan. Jadi aku udah sempat singgung masalah ini juga kemarin. Nah, minggu ini kita bakal membahas apa itu folklore lisan. Nah, folklore sendiri dapat diartikan sebagai sekelompok orang atau suku yang mempunyai tradisi yang diakui oleh bersama serta diwariskan ke generasi selanjutnya, sehingga suatu folklore akan tetap ada walaupun zaman telah berkembang. Nah, kali ini kita bakalan membahas folklore lisan. Apa sih folklore lisan? Nah, folklore lisan adalah sebuah tradisi yang disampaikan sepenuhnya melalui lisan dari generasi ke generasi selanjutnya. Folklore lisan sering disebut juga dengan istilah tradisi lisan. Ciri yang sering ditemukan dalam folklore lisan ini adalah biasanya seorang pencerita atau sumber akan mengadakan sebuah pertemuan langsung. Dengan siapa sih melakukan pertemuan langsungnya sang sumber? Tentu saja dengan pendengarnya, sehingga terjadilah sebuah bentuk pewarisan budaya yang bahkan terkadang diadakan juga pertukaran cerita dalam pertemuan tersebut. Menurut Danan Jaja, folklore lisan atau tradisi lisan memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan masyarakat. Apa aja sih fungsinya? Nah, yang pertama ada mengungkapkan norma-norma yang hidup di masyarakat. Ini maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang udah ada di lingkungan masyarakat tersebut. Lalu yang kedua, fungsinya ada sebagai suatu ungkapan kritik atau dapat berupa protes sosial terhadap kondisi kehidupan. Nah, yang ketiga ada ungkapan pendapat masyarakat terhadap pemerintah. Lalu yang keempat apaan sih? Nah, yang keempat itu adalah mendidik dan mewarisi nilai-nilai gagasan, ide dari sebuah generasi ke generasi lainnya. Apa aja sih yang termasuk ke dalam jenis-jenis folklore? Yang pertama ada bahasa rakyat seperti logat, lalu slang bahasa. Nah, slang bahasa ini termasuk bahasa yang tabu yang jarang kita dengar. Lalu yang kedua ada ungkapan tradisional seperti peribahasa ataupun sindiran. Nah, yang ketiga selanjutnya ada pertanyaan tradisional yang dikenal sebagai teka-teki. Yang terakhir ada sajak dan puisi rakyat seperti pantun dan syair. Kira-kira sampai sini teman-teman udah paham belum? Aku juga mau nyampaikan 5 tradisi lisan yang aku ketahui. Ciri-ciri tradisi lisan maksud aku yang pertama yaitu ada penyampaiannya itu dari mulut ke mulut tentunya. Lalu ciri-ciri yang kedua terdapat beberapa versi cerita atau isi dari pesan cerita tersebut. Yang ketiga tidak diketahui sumber aslinya, jadi kita tuh nggak tahu siapa sih, dari mana sih awal cerita-cerita ini berasal. Jadi seperti rumor-rumor yang beredar di masyarakat. Nah, yang keempat ada pesan yang disampaikan dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Lalu yang terakhir pesan yang disampaikan dalam bentuk dongeng, ucapan, nyanyian, atau lagu. Seperti itu teman-teman. Terus aku juga membahas sejarah lisan ataupun tradisi lisan ini juga memiliki kekurangan, antara lain itu keterbatasan daya ingat seseorang, pelaku ataupun saksi sejarah terhadap sesuatu peristiwa. Seperti itu. Karena penyampaiannya kan cuma dilakukan dari mulut ke mulut gitu. Oke, kita udah tiba di akhir video. Videonya nggak bakalan panjang-panjang karena aku pun belum tahu banget mengenai folklore lisan dan aku pun masih belajar. Di dalam video ini kalau misalnya ada kesalahan dari teman-teman ataupun para penonton yang menonton video di YouTube channel aku, bisa sampaikan saran, komentar ataupun tanggapan di kolom komentar.
Oke, aku menerima segala saran, komentar, tanggapan, dan masukan untuk kedepannya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Oke, mungkin seperti biasa kita bakalan kembali lagi di minggu depan sesuai jadwal. Aku tuh selalu membuat harinya di hari yang sama. Oke, semoga apa yang aku sampaikan bisa tersampaikan dengan baik ke teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!